warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Sulay SPTK di Sahidawla TV. Seperti biasa di video kali ini aku mau review film yang baru saja kemarin aku tonton. Dan ini keluar itu di Netflix baru banget. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini ya. Tekan tombol merahnya, aktifkan loncengnya, dan kalau kalian suka boleh tekan tombol like-nya. Nah jadi kemarin itu aku habis nonton film Giz dan Anne yang tayang di Netflix pada 25 Februari 2021. Akhirnya film yang diadaptasi dari novel yang sama Giz dan Anne tayang juga nih. Padahal aku udah nunggu-nunggu banget. Ini tuh dari sekitar 2020. Dan rencananya itu sebenarnya tayang tuh di bioskop di Juni 2020. Tapi karena pandemi, aduh pusing gara-gara pandemi, semuanya harus mundur. Dan bahkan dipindah tayangkan dari bioskop ke VOD dan rilis resmi akhirnya di Netflix. Si film Giz dan Anne sendiri sebetulnya merupakan adaptasi dari novel berjudul sama. Sebenarnya itu trilogi, jadi itu ada 3 novel karya Nadifa Alisha Sana atau lebih terkenal dengan nama Sana, dan atau Rintik Sendu. Jadi kalau di Instagram tuh ada tuh Instagram Rintik Sendu, terus juga di YouTube juga ada Rintik Sendu. Nah dialah penulis dari Giz dan Anne ini. Awal-awal aku kayak mau nonton ini sebenarnya kayak aku udah ekspektasi banget kan, bakal seubu apa nih gitu. Apalagi kan ini mengisahkan kisah romantis percintaan, meskipun pada akhirnya berakhir tidak. Kayak awal-awal langsung spoiler. Jadi spoiler dulu ya. Berarti aku mau jelasin dulu bahwa film ini diadaptasi dari novel Giz dan Anne ini dari penulisnya sendiri merupakan Sana, salah satu selebgram, seleb tweet dan YouTuber, dan diproduksi oleh MVP Picture. Lalu untuk pemeran utamanya sendiri ini ada Hanggini. Kalau misalnya milenial pasti sudah tahu dong. Hanggini tuh dia selain juga sering cover lagu, dia juga merupakan selebgram. Dan kisah percintanya di kehidupan nyata juga sebenarnya jadi konsumsi publik. Dulu kan Hanggini tuh pacaran sama Lutfi ya, mungkin kalau misalnya kalian tahu. Tapi di sini dia juga jadi bucin cinta sama si Giz. Giznya ini adalah Robert Junior. Nah si Giznya ini adalah Gaza Cahyadi. Ini namanya bagus banget, Gaza Cahyadi, tapi ya disingkat nama jadi Giz. Begitupun sama si Anne sendiri gitu, namanya itu adalah Keana Amanda. Nah aku suka banget sama dua karakter ini karena tuh sebagai pasangan mereka tuh bener-bener baru ketemu di film ini gitu, dan menjalin hubungan percintaan. Jadi kayak kita tuh nggak bosen loh. Biasanya tuh kan kita lihat kayak bucin remaja itu ya, kalau misalnya nggak Angga Yunanda, Zara atau Iqbal, terus sama Vanessa gitu kan kayak udah biasa banget. Nah di sini Hanggini dengan Robert Junior disandingkan dalam kurun waktu 105 menit, jadi 1 jam lebih. Mereka beradu akting dan harus bisa nih membawa nyawa dari novel yang sangat terkenal Giz dan Anne ke film. Tapi jujur ya, kalau misalnya dari segi sinopsis kita langsung bahas aja. Aku suka cewek yang lebih pentingin nilai, biar aku yang pentingin dia. Nah kalau dari segi sinopsis, kalau menurut aku nih, dia ini kan menceritakan perjalanan cinta LDR ya, long distance relationship antara Giz dan Anne. Aku sempat baca dulu si novelnya itu, dan kayak tragis banget gitu kan. Maksudnya bener-bener lika-liku LDR, terus ketidakpercayaan tuh bener-bener diangkat dari novelnya. Tapi dalam 105 menit ini menurut aku semuanya serba cepet banget sih. Dan udah ada beberapa juga movie reviewer yang review, dan itu memang hampir sama sih. Maksudnya perasaan feel-nya kita saat nonton ini tuh kayak serba cepet aja gitu, dari mulai percintaan mereka yang ya maksudnya gimana ya. Jadi si Anne ini kenal sama si Giz itu kan gara-gara si pensi acaranya si Anne kan. Terus kayak terlalu, menurut aku kayaknya nggak relate, ngerti gak sih? Maksudnya masa di acara pensi panitianya cewek semua, mati lampu, kagak ada cowok yang bisa nolongin. Nah, akhirnya kan mereka disitu ketemu, terus kayak ngejalin asmara karena lagu yang dibawain Giz itu. Menurut Anne pas pensi itu kayak kurang nih, bahwa musik itu bukan cuma tentang berisiknya, musik itu bukan cuma tentang lagunya gitu, tapi ada nyawa yang harus dibawa. Nah dari situ mereka ngejalin komunikasi sampai pada akhirnya ya udah menjalin asmara gitu. Tapi sih menurut aku semuanya serba cepat, maksudnya nggak dijelasin gimana percintaan mereka. Walaupun jadi si Giz itu kan emang cenderung terlalu banyak di keluarganya si Anne ya. Nah si Anne itu kan yang tidak diterima oleh mamanya Giz karena masa lalunya orang tuanya si Giz, mamanya si Giz gitu. Dan harusnya lebih secara detail sih, maksudnya ini kayaknya terlalu cepat aja bahwa mamanya si Giz ini tidak menyukai si Anne. Jadi kayak kalau di novel kan kayak ya susah juga sih, misalnya kalau novel kan secara banyak halaman gitu kan, dari 3 buku gitu kan dijadiin 105 menit ya pasti akan susah gitu. Terus juga LDR-nya gitu, LDR Berlin Jakartanya yang menurut aku kayak kurang di up banget gitu, karena
apa ya, maksudnya tuh bisa lebih di upnya ketika si Gisnya kuliah tuh ngapain aja tuh, House selama 4 bulan tuh 4 tahun itu mereka ngapain aja, itu misalnya kurang diangkat banget sih kalau menurut aku. Sampai akhirnya aku spoiler gak ya ini sad ending atau happy ending ya, intinya di akhir itu kalian akan merasa loh kok endnya kayak gini ya, padahal di bukunya itu dijelaskan bahwa keduanya itu emang sebenarnya saling apa ya, makanya mereka tuh berdua struggle dalam hubungan LDR mereka. Tapi kalau di film ini aku ngerasa kalau di sini tuh kayak Anne tuh lebih egois, Anne tuh lebih kayak nggak mau nerima keadaan LDR-nya mereka, padahal kalau di bukunya tuh tidak seperti itu sih yang menurut aku kayak kok seperti itu ya. Tapi yang paling aku suka adalah di sini maksudnya bukan karakter, pemain-pemain yang ada di film Gis dan Anne ini benar-benar kayak refresh banget bagi dunia perfilman Indonesia. Kadang kan kita bosen ya, kayak misalnya kalau misalnya papa atau mama itu biasanya siapa gitu, misalnya aktrisnya itu lagi gitu, atau pemeran utamanya itu lagi. Tapi kita disuguhkan Hanggini, Robert Junior, terus juga Roy Sungkono, ada mamanya si Anne itu Ersa Mayori, itu sumpah sih mirip banget sih Hanggini sama Ersa Mayori pas dilihat-lihat. Oh iya sama, terus vibesnya Gis Robert Junior tuh sama banget sama Dewi Rezer, dan Dewi Rezer emang gila karakternya kuat banget di film ini, even kayak cuman beberapa scene aja tapi emang kayak sebagai mamanya Gis tuh yang strong gitu kan, karakternya tuh di sini dia emang ngangkat banget sih. Nah terus kalau menurut aku mungkin teman-temannya sih, kayak temennya kan ada Amel Carla, ada Shinina Cinnamon, dan yang lainnya itu ada sekitar kayak mungkin 5 atau 6 atau 7 ya something lah gitu. Teman-teman Anne di sini yang di novel itu kan bener-bener kayak menjadi spirit tersendiri. Nah tapi di situ tuh kayak lewat gitu aja, itu sih yang aku sayangin. Ya paling dari teman-temannya itu yang pasti akan ternotis adalah si Amel Carla of course, karena kita tahu dari kecil kan dia selalu berakting gitu ya. Terus juga ada ini yang jadi pacarnya si Joe itu loh di filmnya Bucin. Nah di sini juga ada, dan aku kayak di sini tuh vibesnya anak kecil banget sih, nggak kayak di film Bucin yang udah kayak dewasa. Terus itu aku suka banget di sini sebagai pemeran pembantu wanita ya. Terus apa lagi ya, menurut aku kayak teman-temannya Gis juga, menurut aku teman-temannya Gis yang 2 itu yang pada saat mereka Gis dan Anne LDR terus kayak give something ke Anne itu kayak dikasih bunga atau apa gitu aku lupa. Terus kayak si Anne bilang gue nggak butuh ini semua, gue butuhnya lo gitu kan. Tapi si Gisnya itu susah dihubungin, dan teman-temannya tapi bisa tahu apa yang dibutuhkan Anne. Aku juga bingung sih di situ, maksudnya dan dia tuh kayak udah selewat aja, maksudnya mungkin bisa lebih deep gitu kan. Dan selanjutnya yang paling aku sinopsis pertengahan di mana sih saat Anne bertemu dengan Bayu itu merupakan akhirnya laki-laki yang ya spoiler dong, ya udah mohon maaf ya, akhirnya spoiler juga. Jadi Mas Bayu adalah laki-laki yang akhirnya dipilih oleh Anne. Ini menurut aku juga dia terlalu serba cepat banget scene by scene ya. Padahal kalau misalnya mungkin bisa dijelasin gimana mereka bisa saling jatuh cinta, falling in love, gimana sih Mas Bayunya ketemu Anne tuh ya nggak cuma karena sebatas tabrakan, ketemu kerja di coffee shopnya Mas Bayu, itu kayak cepet banget sih. Maksudnya terus tiba-tiba skripsi, wisuda, jatuh cinta gitu, maksudnya nggak dijelasin kayak day by day-nya gitu, gimana sih Mas Bayunya tuh apa sih yang Mas Bayu suka dari Anne, bukan cuman karena si Anne-nya tuh baik karena terlihat baik saat melayani customer-nya, karena kan mereka kerja di coffee shop yang sama ya. Maksudnya si Anne ini akhirnya kerja di coffee shop-nya Mas Bayu. Nah di sini kayak menurut aku terlalu cepat aja sih antara si Anne dan si Bayu. Dan paling terakhir adalah ketika adegan akhirnya si Gis bertemu kembali after 4 tahun. Dia tuh long distance relationship bersama Anne, tapi akhirnya Gis harus kecewa gitu karena ternyata di wisuda itu suka sih, kalau misalnya gue jadi Gis kayaknya gue langsung lempar itu bunga, karena gini, maksudnya kita udah buru-buru nih saya balik dari Berlin ke Jakarta buat lihat wisuda pacar kita gitu. Tiba-tiba dia say thank you ya sama orang lain, dan padahal dalam waktu kurun 4 tahun itu mereka tuh udah janji, kayak aku tuh udah janji gitu sama orang lain kalau ya udah kita sama-sama saling nunggu, kita sama-sama mikirin dulu pendidikan kita gitu kan. Tapi pada akhirnya enggak, udah mentah gitu aja. Janji-janji tuh kayak kalau misalnya aku tuh tipikal orang yang kayak janji, kalau ya udah janji ya janji gitu kan. Kalau itu kan kayak misalnya gila 4 tahun selama ini gue ngapain aja anjir, gue udah nungguin lo, gue udah pulang, gue udah berusaha kuliah dengan sebaik-baiknya, tapi kok lo berterima kasih kepada orang lain. Itu si Mas Bayu itu sih ya, even emang mungkin si Mas Bayu di situ perannya cukup kuat karena ngebantu Anne dalam menjalani ya namanya selalu ada quotes yang pernah suatu quotes yang selalu dipegang oleh para LDR sih ya, dimana katanya yang dicintai akan kalah dengan yang selalu ada. Nah itu bener sih di film Gis dan Anne ini, bener-bener ya itu ternyata
kelihatan nyata lah gitu. Lagi walaupun di scene terakhir dimana si N-nya ini ketemu lagi sama si Gis tuh kan di rumah pohon, ya itu udah ya hilang aja semua kenangan dengan si N lari. Itu sih juga agak adegan yang aneh juga sih menurut aku, kayak dia lari terus itu kan rumah pohonnya di Bogor, tiba-tiba Jakarta Bogor lari. Menurut aku kayak kurang relate aja. Terus kalau misalnya dari segi pemain, tadi sebenarnya aku suka karena pemerannya ini benar-benar kayak refresh banget. Cuman dari alur ceritanya ya mungkin ya susah juga sih, dari trilogi buku yang sangat ngehits apalagi gitu kan, dan punya cerita yang kuat harus dibuat atau dibuat 105 menit itu kan kayaknya nggak akan keangkat semua sih. Dan jadi ya banyak yang kecewa seperti itu, termasuk gue sih. Gue juga kayak ya padahal gue mengharapkan ada part ini, ternyata nggak ada. Orang ini yang penting kok malah nggak ada, malah adanya yang selewat-lewat yang mereka nggak terlalu penting tapi ada di situ gitu. Terus dari sinematografi ya sebenarnya standar aja sih, nggak ada yang ngebuat gue kayak beda banget sama kayak misalnya comparison sama NKCTHI itu kayak jauh banget sih sinematografinya. Tapi basically gue selalu bilang kalau gue memang suka banget sama Cinema Pictures, dan film ini kan dari MVP ya saya sorry banget karena kalau film-filmnya MVP itu kayak udah standarisasinya mungkin seperti itu atau kayak gimana gue kurang paham. Tapi yang pasti dari segi sinematografi ya biasa aja, nggak ada yang ngebuat gue wow gitu. Nah terus juga dari soundtrack ya nggak ada yang bikin gue ngerasa akan terngiang film ini sih kayak gitu. Tapi ya gue salut dengan pemain-pemainnya yang coba untuk bisa ngeblend di setiap actingnya. Terus ya mungkin kalau misalnya si Gis dan N ini mau dibikin series mungkin akan lebih narik kali ya. Kayak misalnya kayak Imperfect nih kemarin kan dibikin series, jadi kayak lebih nyampe gitu loh pesan-pesannya dari episode per episodenya, dibanding kayak harus dibuat film dipaksa dalam 105 menit, 3 buku dipaksa dalam 105 menit tuh kayaknya menurut gue kayak malah jadi kurang sampai sih pesannya gitu. Dan ini juga kan rilis resminya di VOD ya. Nah gue nonton di Netflix di rumah dengan handphone, mungkin jadi kayak nggak terlalu yang vibes gimana tuh, nggak terlalu yang kayak kalau di bioskop kan kayaknya bakalan suron apa tuh kan mungkin akan membantu ya. Jadi ya makanya selalu sayang sih kalau ada film-film yang mungkin lebih cocok tayang di bioskop tapi malah sayangnya di VOD. Nah menurut aku sendiri karena ya tapi ada dari slide 1 sampai 10 kalau menurut aku pemeran di film Gis dan ini sangat membantu sekali dalam film ini. Jadi seenggaknya masih ada kebantu lah gitu. Jadi kayak nggak terlalu jadi jomplang banget gitu. Jadi rate 1 sampai 10 menurut aku berapa ya? Kecewa juga sih, tapi ya menurut aku mungkin 6,5 lah karena aku suka dengan pemeran utamanya. Suka dengan pemeran yang ada di sini. Dan mungkin juga aku kemarin by the way sempat lihat Instagramnya Sana ya, dimana dia tuh kecewa karena banyak orang yang nonton melalui jalur ilegal gitu. Makanya buat kalian yang menonton, please nonton ini di Netflix. Nggak mahal kok kayaknya, layanan Netflix juga per bulannya cuma 50.000 something. Jadi nonton di jalur resmi ya. Terus juga sukses terus untuk Hanggini dan Robert Junior, dan kayaknya sih mereka cinlok sampai ke real life sih. So kalian gemes banget sih berdua. Sukses terus untuk Gis dan N dan Sana dan Rintik Sendu. Sampai bertemu di video berikutnya. Goodbye. Assalamualaikum.